selamat. Alih-alih mau menyelamatkan, selamat aja kagak. Itu saya sangat sepakat itu. Yesus kan kalau kita lihat sejarahnya, dia tidak selamat dengan tentara Romawi. Nggak bisa diikuti, ya. Karena apa? Dia yang kagak selamat, dirinya aja kagak selamat. Gimana mau menyelamatkan Kristen? Nggak ada juga pula tertulis bahwa Yesus menjamin surga untuk Kristen. Aduh, silakanlah Pak Pendeta, ya. Sudah? Udah. Terus saya malah sepakat dengan narasi Anda. Pak Ustadz, aduh, saya memang senang karena Pak Ustadz ini lucu ya. Lucu Pak Ustadz ini. Aduh, memang ya. Baik, jadi Pak Ustadz sama sekali tidak menyinggung bahwa Baginda itu orang berdosa. Nih, tidak disinggung ini ya sama sekali ya. Nih, gimana kita mau selamat mengikuti orang berdosa? Ini sama sekali nggak disentuh Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz malu atau gimana ya. Ini nggak disentuh ini. Surat Muhammad ini ya. Muhammad nomor 19. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu. Nah, nih Baginda berdosa ini, dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Nih Pak Ustadz, ya, Baginda ini berdosa. Gimana kita mau selamat mengikuti pendosa? Aduh Ustadz. Ya, coba kita lihat tafsirnya ya. Ketahuilah wahai Nabi bahwa tidak ada Tuhan sesembahan yang hak kecuali Allah, maka mohonlah ampun kepada Allah atas dosamu. Nih, berdosa, pendosa, kok kita ikuti selamat. Waduh, ini ya. Dan mohonlah ampun kepada Allah atas orang-orang mukmin. Coba nih, lah kalau Yesus menghapus dosa, dunia dihapus Pak Ustadz. Ya, nih coba nih, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2. Ya, dikatakan di sini, ya dikatakan di sini. Saya buka ya. Kisah Para Rasul nomor 1 ayat yang ke-11. Dikatakan Pak Ustadz, perhatikan. Ini nomor 11. Ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga nih. Naik ke surga dikatakan dalam original teksnya Pak Ustadz ya. Saya jari. Oi kai eipon Andres Galilea ti estekate embla pontes heiston uranon autos ho yeso ho apaleteis ak humon eiston uranon autos eliatesai on tropon etiaseste auton poreumenon eiston uranon. Yesus naik ke surga. Bagaimana Abang bilang atau Pak Ustadz bilang dia nggak selamat dari tentara Romawi? Emang orang Romawi menyalibkan dia, tapi dia setelah mati bangkit pada hari yang ketiga. Ini Pak Ustadz. Nah kalau Baginda bagaimana kita mengikuti sampai sekarang nggak tahu nasibnya? Umat Islam bahkan Allah masih bersolawat untuk Nabi supaya Nabi selamat. Al-Ahzab 56. Nah kalau Yesus nih naik ke surga, terangkat ke surga, ya uranon autos ho Yesus, oh apalte teteis, ya nih ini apaleteis, ya naik ke surga, Pak Ustadz. Makanya ya memang betul disalibkan oleh Romawi, tapi Yesus mengalahkan maut. Coba jelaskan dulu kepada saya, kenapa Baginda itu berdosa, pendosa kita ikuti. Bagaimana kita mau selamat mengikuti pendosa? Coba dijawab Ustadz ya. Mohon dijawab dulu, dijelaskan dulu kenapa mengikuti pendosa. Bahkan di dalam Al-Ahzab 56 Allah dan para malaikat
bersolawat untuk Nabi. Solawat itu apa? Doa. Berdoa supaya Nabi apa? Selamat. Coba. Bahkan umat Islam sampai hari ini, detik ini, terus diajak, diperintahkan oleh Allah bersolawat untuk Nabi, berdoa untuk Nabi. Supaya apa? Supaya selamat. Enggak selamat-selamat. Begitu Pak Ustaz. Jadi saya bicara dengan data Pak Ustaz ya. Coba ditanggapi dulu ya di surat yang tadi, surat yang mengatakan bahwa baginda itu berdosa ya. Surat ya ini coba dibahas Muhammad nomor 19. Nih. Gimana dia harus mohon ampun bagi dosanya dan juga dosa orang-orang mukmin. Gimana kita mau selamat mengikuti pendosa? Ini dosa. Oke. Belum ada waktunya nih. Saya putar kamera di Ustaz. Baik, silakan. Saya Baik, Pak Pendeta, ya atas jawabannya. Ya, saya akan bahas dulu tentang masalah Al-Quran saya ya yang Anda bawakan. Katanya Nabi Muhammad berdosa. Dosa apa sih yang beliau lakukan? Anda tahu gitu? Coba kasih tahu saya ya. Nih, teman-teman semuanya kita bantah ya bahwa para nabi itu suci dari dosa gitu. Terjaga kemaksumannya. Ya, saya bukakan aja langsung. Pendapat ya yang mengatakan bahwa para nabi terjaga dari dosa-dosa besar, ya bukan dosa kecil, adalah pendapat mayoritas ulama di semua kelompok. Oke? Tuh ya, para nabi sepakat. Ya Pak Pendeta, nggak ada dosa nabi itu, nggak ada. Maksum beliau, nggak ada dosa beliau. Tuh saya kasih udah ya. Anda dapat baca di kitab Imam Ibnu Taimiyah tuh ya. Sama pendapatnya dengan seluruh ulama yang lainnya. Para nabi itu maksum. Tidak ada pendosa. Gak ada. Jadi camkan seperti itu. Nah, berkaitan tentang Al-Ahqaf ayat 19. Ya, Al-Ahqaf ayat 19. Nabi Muhammad apakah merasa berdosa beliau? Ya jelas sebagai manusia hanya merasa berdosa. Tapi ya Pak Pendeta, dosa itu hanya Allah yang tahu ukurannya. Ayat yang Anda bawa itu ya adalah ayat keutamaan untuk beristighfar sebenarnya. Quran surah Muhammad ayat 19 itu. Jadi begitu Pak Pendeta, ada penjelasannya gitu. Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya agar meminta ampun kepada Allah. Ya, jadi beliau juga mengajarkan kepada sahabatnya untuk mengampunkan, berdoa kepada Allah agar apa? Nabi Muhammad juga didoakan bersih dari dosa gitu. Oke? Heran saya loh teman-teman. Udah saya kasih dalil tuh ya bahwa para nabi maksum. Udah dibantah ya. Dikasih kitab Al-Majmu' Al-Fatawa kalau nggak salah ya. Kitabnya silahkan dicari di situ Pak Pendeta. Dibilang berkali-kali. Nah, terus untuk masalah jawaban Anda, dua hal sudah saya tanyakan. Pak Pendeta, kalaunya surga itu pasti, kata Anda gitu ya, Anda berani memastikan di dalam kekristenan itu sudah pasti masuk surga. Saya mau tahu, Kristen mana yang hari ini sudah masuk surga? Hah? Coba, yakin banget kan gitu? Pasti masuk surga. Hari ini Kristen mana yang sudah masuk surga? Lalu Anda menjelaskan tentang Yesus yang ke surga. Pak Pendeta, itu kan bahasa dari bahasa Yunaninya Oranon. Anda aja baca Oranon. Anda yang belajar Yunani, ya Yunani,
pasti paham apa itu Oranon. Jangan kagak jujur gitu. Jangan kagak jujur. Itu bukan paradiso, ya. Tapi Oranon. Oranon itu langit. Paradiso adalah surga. Jadi Yesus itu naik ke langit, gak sampai ke surga. Makanya saya tanya dulu kepada Anda, ya. Kalaunya pasti di Kristen itu, siapa yang hari ini sudah ada di surga? Itu dulu dah. Coba Anda carikan. Jangan menggembar-gemborkan tapi nggak ada bukti. Hayalan semata gitu. Ngambang. Ya betul, ngambang gitu loh. Ya. Aduh, jadi jangan sampai ngambang. Coba buktikan sama saya. Kalau di Kristen itu pasti, siapa Kristen yang hari ini pasti di surga gitu? Itu tolong Pak Pendeta ya dijawab apa yang saya sampaikan tadi. Terus juga ya, masalah yang Anda kupas sebelumnya itu saya sepakat. Jadi kita nggak perlu untuk mengulang ke belakang gitu ya Pak Pendeta. Kata Anda itu bukan Kristen tapi Yahudi. Anda belum jawab. Ngapain Anda jadi Kristen kalau Yesus bawa agama Yahudi, bukan agama Kristen? Coba dijawab, silakan.